Jadi orang itu ternyata amalnya yang banyak ketika itu didasari dengan ilmu, tapi tanpa akhlak yang baik, akhlak yang mengagumkan, akhlak yang mengharumkan, akhlak mulia yang enggak ada. Di sono bang, jemput timbangan kita jomplang bang dari kebaikan. Nauzubillah min dzalik. Maka akhlakul karim, akhlak yang baik, akhlak yang mulia itu memang sebagaimana mestinya yang dibawa dan diajarkan oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya, dengan wajah ceria, lebih ceria. Mungkin karena hatinya ini malam datang dengan hati yang lebih senang. Wajah nampak ceria, yang ganteng nambah ganteng, yang cantik belum lihat saya cantiknya, saya melongok. Yang kurang cantik, cantiknya jadi ada. Yang kurang cantik, cantiknya jadi ada. Yang ganteng manisnya kelihatan, nggak ada habisnya manisnya nih, kayak Bang Wakil, Bang Aris. Manisnya nggak ada habis. Sallu ala Nabi Muhammad. Majlis ini majlis ceria, majlisnya orang senang, majlis Al-Amin wal Hashimi, majlis maulid dan sholawat. Ini majlisnya orang senang, majlisnya orang senang. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pilih kaya apa pilih senang? Pilih senang. Ntar habis senang kita pilih kaya dan datang. Amin Allahumma amin. Sallu ala Nabi Muhammad. Pilih senang apa milih kaya? Habis pilih senang kaya dan amin Allahumma amin. Majlis Al-Amin wal Hashimi, majlisnya orang senang, majlisnya orang-orang yang diberkahi oleh Allah. Majlis ceria. Susahnya aja kalau udah nyampe ke majlis Al-Amin wal Hashimi nggak kelihatan. Mudah-mudahan duduk di sini, kelar duduk dari sini susahnya hilang, sakitnya hilang, ya, yang sehat, bikinan sehat, karena majlisnya majlis sholawat. Sallu ala Nabi Muhammad. Saya sampai bingung mau ngomong apa ini saya mulainya. Yang penting saya mulai dengan keceriaan karena saya melihat wajah-wajah yang lebih ceria. Ada orang tua 7 biji gak kelihatan tuanya, semuanya pada muda. Kong Ali nggak mau dipanggil Kong, maunya Bang Ali. Kong Ipit nggak mau dipanggil Kong, maunya Bang Ipit. Kong Nadih kagak mau dipanggil Baba, maunya Abang. Kong Nalih apalagi nggak mau dipanggil Kong, maunya Mister Nalih. Wah Allah, habis makan roti rumahnya nih dipanggil Mister, nyangkut di bibir Mister Nalih. Wah, nyangkut roti, ejunya kelihatan Mister langsung. Alhamdulillah, ada senang, ada menjalani. Tuh, kemarin saya ngeliat rada keriput, sekarang kagak, berarti kencang kulitnya. Tuh, berkah. Lagi di malam saya bingung, heran, kagum kedatangan Bang Nur Rahman, Ustaz Nur Rahman, Pak Guru juga, mengajar baca Quran juga. Ada Ustaz Nur Rahman, doain ini beliau. Amin. Sehat walafiat. Berkah rumah tangganya. Amin. Bininya ada lagi. Amin. Amin Allahumma. Amin. Gak apa-apa sunnah. Amin. Takbir. Udah ada lagi nggak apa-apa sunnah asal berani. Asal berani. Agama Nabi udah nyunahin. Nambah ya. Asal berani nambah. Nambahnya berani dulu. Mulut ini saya sambil berani. Iya. Sallallahu Nabi Muhammad. Masya Allah, ini malam saya senang-senangnya lebih lipat-lipat senang. Ya. Bang, saya tadi sore itu baca-baca buku. Kurang lebihnya di situ
saya baca itu nggak ada amal yang berbobot di yaumil hisab nanti itu saat kita ditimbang ya di mizan di timbangan itu nggak ada amal yang lebih berbobot melainkan mereka-mereka yang punya akhlak baik. Kalau nggak salah saya akan coba nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ma min syai'in fil mizan asqalu husnil khuluqi. Agak ada sesuatu amal yang lebih berbobot, yang amalnya ngalahin bobotnya amal baik, akhlak baik. Ternyata begitu ditimbangan itu amalan apa aja yang lebih berbobot kagak ada kalahnya itu, yaitu akhlak baik, akhlak karim. Masya Allah. Makanya kita sering dengar itu para ulama, guru-guru ya, adab atau akhlak didahulukan. Al adab fauqal ilm. Adab itu di atas ilmu. Boleh jadi saya nemu tadi itu. Udah lama nggak pernah nemu tuh di buku. Kepet aja buku. Saya mau ngomong kitab. Ada belagu buku aja buku. Kitab nggak sama dengan bukunya. Nggak apa-apa. Jadi saya nemu di dalam kitab itu begitu bunyinya. Saat ditimbang itu amalan kita, itu bobot yang lebih berbobot itu akhlakul karimah, akhlak baik, akhlak mulia. Boleh jadi Kanjeng Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah selain untuk seluruh alam semesta juga untuk menyempurnakan akhlak. Sallu ala Nabi Muhammad. Bangga kan jadi umat Nabi? Bangga banget kita bang. Beruntung. Ilmu nggak punya, ilmu jongkok, akhlaknya tinggi, cakep kita di sisi Allah, mulia kita di sisi Allah. Amin. Tapi ilmu yang jongkok, kita yang merasa bodoh, jangan diam. Atasi dengan belajar, karena belajar itu akan mengatasi kebodohan. Kalau kita biarkan, kita akan menderita semenderita-menderitanya di alam kubur. Apa yang bikin terang kuburan? Amal nggak ada, belajar nggak mau. Guru nggak punya, belajar maunya yang gampang. Buka HP, ketik apa aja udah dikubur. Ada udah. Guru ngapain sering ngaji? Coba itu. Tontonan kiai semua di YouTube. Ampun dah. Tontonan di YouTube apa aja baca. Bro, kiai lagi. Saya pergi ke majelis kemana musim hujan mulu. Ya Allah. Ada konser. Sampai hujan-hujan juga di lapangan kecamatan itu. Asik bener itu. Tunggu, dia tuh kemarin tuh hujan-hujan. Konser ya. Begitu taklim. Ininya nanya, mau mana bang? Mau taklim cuman gerimis. Roman gue males banget. Kagak jadi. Enggak jadi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. A'udzubillahi min dzalik wa fadna min dzalik ya rabbana ya karim. Ya Allah. Jadi konser lebih banyak jamaahnya bang. Kita menggunakan pakai ceritain juga tahu. Banyakan jamaah konser sama jamaah apa? Majlis. Ya kita sih mudah-mudahan nggak begitu hati kita. Amin. Amin. Mudah-mudahan dipelihara hati kita sama Allah. Jadi demennya itu demen ibadah gitu. Kalau melangkah yang kita cari itu ridhonya Allah. Mudah-mudahan gitu ya, Pak. Amin Allahumma. Amin. Jadi orang itu ternyata amalnya yang banyak ketika itu didasari dengan ilmu, tapi tanpa akhlak yang baik, akhlak yang mengagumkan, akhlak yang mengharumkan, akhlak mulia yang enggak ada di sono bang. Jemput timbangan kita jomplang bang dari kebaikan. Nauzubillah min dzalik. Maka akhlakul karim, akhlak yang baik, akhlak yang mulia itu memang sebagaimana mestinya yang dibawa dan diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi Kanjeng Nabi ini sungguh rahmat yang sangat agung.
nikmat yang paling utama, akhlak yang paling utama, nikmat yang paling utama, limpahan rahmat dari Allah semuanya tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kita pengen tambah nikmat, pengen dapat curahan rahmat yang lebih dari Allah, deketin kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan sholawat. Sholawat bakapan dengan hati yang lalai aja kita baca sekali Allah balas 10 kali. Tapi mereka orang yang bersolawat pakai rasa cinta di hatinya, rasa rindu di hatinya, itu malaikat kagak sanggup nyatat pahalanya, nggak tahu, kata malaikat Allah aja yang tahu dah. Pahalanya umat Nabi Muhammad SAW kalau mereka membacanya dengan hati yang penuh cinta, hati yang penuh rindu, itu saya maksudnya malaikat nggak mampu nyatat berapa banyak pahalanya karena memang itu hanya Allah yang tahu. Boleh coba ikutin kelompok ibu-ibu, ikutin bapak-bapak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin, salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyyi al-ummiyil habibil aliyil qadril azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adadama fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani صغيرا واغفر وارحم لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات من أمتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بارك لنا في دنيانا وأخرانا بحق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah rabbil alamin. Enak ya bang ya, enak ya bang ya, enak bang. Orang-orang tahu berdoa tapi gak mau, tahu ada majlis nggak mau datang. Kita banyak mudah datang, pilihan Allah bang. Ibu-ibu tuh yang tua merasa muda, tenaganya berasa ada karena semangatnya tinggi, tenaga jadi ada. Orang biar muda semangatnya nggak ada, tenaganya nggak ada bang. Yang membuat orang merasa bertenaga ada itu semangatnya tinggi bang. Semangat yang tinggi nggak mengenal usia, dia akan lebih merasa bertenaga walaupun mereka sudah masuk usia tua karena semangatnya ada lagi tinggi. Yang muda semangatnya kropos, tenaganya layu, kesian. Muda-muda loyo baik kan, semangat hidup kagak, bosan hidup kata malaikat. Wih, bulan ente bosan, mau pulang sekarang? Hah? Malaikat nanya, ngimpeng, ibunya melongo ke sehari-harinya. Ditanya sama malaikat, mau pulang sekarang? Hah? Kita jawabnya apa bang? Kita jawabnya apa? Belum berani dia. Hah? Belum berani jawab. Belum berani jawab? Iya. Kalau saya masih jawab, bukan begitu. Yang ngantur aja bang. Gitu. Nah kita ditanya lagi melongo, wih bulan mau pulang sekarang. Mereka nanya, kita jawab, yang ngantur apa? Bukan jangan ngantur ngapa? Gua masih demen sholawat, masih mau baca sholawat. Di kuburan gua udah kagak bisa baca sholawat. Amin Allahumma amin. Makanya hidup kita mudah-mudahan diberi cinta oleh Allah di hati kita terhadap baginda Nabi Muhammad SAW.
Jadi hati kita bersolawat, lidah kita atau lisan kita bersolawat, pandangan kita bersolawat, tangan kaki bersolawat, darah mengalir dalam tubuh isinya vitamin-vitamin yang disuplai oleh solawat. Lalu ada Nabi Muhammad. Yang berapa itu? 8:30 masih sore. Masih sore. Nah, bilang di HP saya manggil, terima. Di HP saya 8:30. 8. Itu baterainya mati itu. Ya, enak banget. Kita ini beruntung. Sering saya bilang beruntung kita punya amalan. Ya, yang bernama sholat. Ilmu kita harus cari, tapi tujuannya untuk mencapai ridho Allah. Jangan kita mau belajar mencari ilmu agama supaya pintar, jangan, bukan begitu. Belajar itu kita niatnya selain untuk mendapatkan ridho Allah, yang kedua adalah supaya kita berkurang dan terhindar dari kebodohan. Begitu kan? Ya. Di sini ada saya nukil kitabnya kebangetan lebar, saya berasa apa? Berasa ngajar kayaknya kalau dilihat sama orang di sono bawa kitab, saya nggak bawa, saya nukil, saya catat, saya turunin. Ini kitab saya ambil dari nukilan dari kitab Bulughul Maram. Wa 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna aulan nasi bi yaumil qiyamah aktsaruhum alayya salat. Imam Ibnu Mas'ud meriwayatkan hadis ini, dia mendengar dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna aulan nasi bi yaumil qiyamah aktsaruhum salat alayya salatan. Sesungguhnya nanti orang, maksudnya umatnya Nabi, akan berdekatan kepada Nabi, lebih dekat kepada Nabi di hari kiamat adalah umat yang memperbanyak baca sholawat. Inna aulan nasi bi yaumil qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Jadi kita ini akan tambah dekat kepada Kanjeng Nabi kalau sholawat kita tambah banyak. Kalau bacanya makai cinta, makai rindu, itu malaikat juga sanggup nyatetnya, Bang. Malaikat rintikan hujan itu dihitung dari zaman Nabi Adam sampai hujan tadi itu turun, hitungannya nggak ada yang salah. Berapa tetesan itu ayat turun? Ya benar. Ya giliran siapa? Giliran Bang Nasir baca sholawatnya udah nggak pakai lalai lagi, dia baca serius. Ada kecintaan di hatinya. Malaikat keder melakukannya, nggak tahu pahalanya, udah Allah yang tahu tuh. Amin Allahumma. Jangan gampangin mentang-mentang baca selawat lalai itu dapat diterima dan dapat pahala, kita asik aja. Ya kan itu tadi saya bahas, saya sampaikan di awal, akhlak yang baik itu lebih berbobot daripada amalan yang lainnya. Ketika nanti ditimbang, kan nggak ada salahnya kalau kita mengedepankan akhlak, apalagi yang kita baca itu sholawat. Ya artinya tinggal milih, lu mau lalai terus, lu mau bercanda terus, silakan baca sholawat, diterima. Lu riak pamer boleh, ada pahalanya, tetap diterima. Tapi kan kita tinggal pilih, lebih serius, lebih berakhlak membaca sholawat, apalagi dia apa? Putar tasbih, hatinya bergetar, tasbihnya muter. Pala jangan pala, puyeng. Ya. Malaikat keder nyatetnya. Apalagi udah ada rasa cinta, sembari baca sholawat jumlahnya banyak lagi. Udah malaikat menyerah. Itu satu di antara yang para malaikat dan para nabi kesirian sama umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enak banget jadi umatnya Muhammad, kata malaikat. Jadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enak. Berbuat baik sekecil apapun langsung dapat pahala. Berbuat dosa ditungguin kita untuk bertaubat.
Sallu ala Nabi Muhammad. Bang, kampung kita, negara kita kalau banyak dan makin banyak majelis sholawat akan jauh lebih aman, masih jauh dari kiamat. Orang-orang di sana medsos dan sebagai tontonan itu usia dunia udah tua, yang ngomong muda sampah, yang ngomong muda sampah. Lu boleh ngomong dunia sudah tuh, tapi jangan sok tahu kiamat makin dekat. So apa kiamat udah deket lagi, bagaimana? Kiamat udah deket di kampung lu kali. Majelis ilmu udah langka, bahkan udah nggak ada. Majelis sholawat mungkin kagak ada. Lah kita masih doyan ngaji, orang tua kita yang udah sepuh, umurnya udah banyak, bonusnya udah banyak, masih mau datengin majelis. Baik majelis ilmu ataupun majelis sholawat. Kampung kita mah aman, berkah. Yang kiamat gimana? Kiamat global apa kiamat lokal gitu? Lah nggak bisa, saya belum terima. Sebab apa? Sudut pandang saya berdasarkan guru-guru saya bilang, siapa orang kalau bilang kiamat sudah dekat, tengoklah lingkungannya, kampungnya. Masih banyak nggak Quran dibaca oleh orang-orang di situ? Masih banyak nggak orang menghadiri majlis-majlis ilmu dan majlis sholawat? Masih ada nggak majlisnya ilmu dan majlisnya sholawat? Masih banyak nggak guru-guru di kampung? Masih banyak nggak anak turunan kita yang masih demen ngaji? Bukan anak turunan doang, bapaknya engkongnya ngaji. Selamat aman dunia akhirat, amin Allahumma. Iya bang, makanya kalau belajar sama guru ya guru yang terangin, guru yang jelasin, guru yang ngarahin, guru yang nasehatin. Kalau belajar dari buku doang, dari tontonan doang, kagak dia bimbing bang, ya kan ya? Berkahnya nggak dapat. Berkahnya nggak dapat, syafaat nggak dapat. Kalau guru nggak bisa dengan izin Allah, karena guru kita muridnya dari para ulama warasatul anbiya. Yang memberikan waris kepada para ulama adalah kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau ilmu kita terhubung kepada para ulama, tersambung kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW, aman bang ilmu kita. Tinggal kita pelihara tuh dengan akhlak, dengan ucapan, dengan hati yang lembut, dengan hati yang terus semangat. Itu. Kemudian apa? Tadi menyampaikan tentang ditimbang amal berbobot itu nggak ada yang ngalahin lebih berbobot kecuali akhlak baik. Amalan yang lebih berbobot itu amal baik. Yang kedua, yang paling dekat kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah kita yang memperbanyak baca sholawat kepada. Yang ketiga, kita kalau berdoa, tahu nggak? Asalkan kita yakin, kita bersungguh-sungguh, kita rendahkan hati kita kepada Allah, kita angkat kedua tangan kita berdoa kepada Allah. Itu asal tadi syaratnya ada tuh, syarat doa itu yakin. Syarat doa itu yakin. Allah pasti terima. Yang kedua, supaya yakin kita bisa mengatakan Allah pasti terima, apa yang akan mendorong alasan tadi menjadi kuat? Husnuzon, prasangka baik. Itu kalau hamba lagi berdoa kepada Allah, itu Allah malu bang. Kalau hambanya berdoa, mengangkat kedua tangannya, merendah serendah-rendahnya kepada Allah, bersungguh-sungguh, jauh lebih sungguh-sungguh. Ketika Allah melihat itu, melihat hambanya berdoa, itu Allah seakan-akan malu kalau Allah kagak ngabulin. Allah gak akan mau membiarkan si hamba yang sedang berdoa dengan yakin, dengan sungguh-sungguh, dengan berprasangka baik. Allah gak mau membiarkan tangannya itu, kedua tangannya itu kosong. Subhanallah. Sayang banget Allah. Zatnya maha pengasih, maha penyayang. Udah Allah yang paling sempurna menyayangi semesta. Paling sempurna kasih sayang Allah kepada seluruh ciptaannya itu. Begitu juga kepada baginda Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk mendapatkan rahmat yang akan lebih, itu perlu kita tambahkan cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar rahmat itu bertambah. Jadi inna rabbakum hayyun karimun yastahyi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi.
an yaruddahuma sifra. Inna rabbakum hayyun karimun. Sesungguhnya Allah Tuhanmu itu malu. Allah itu malu. Seakan-akan Allah malu. Karimun. Allah ini maha dermawan. Sedangkan Allah maha dermawan. Inna rabbakum hayyun karimun. Sesungguhnya Tuhanmu adalah Allah itu seakan-akan beliau malu kepada engkau sebagai hamba kalau berdoa, sedangkan beliau itu sangatlah dermawan. Allah itu sangat dermawan. Yastahyi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi an yaruddahuma sifra. Sebab kenapa Allah itu malu kalau kagak ngabulin apa yang diminta oleh hambanya. Sedangkan Allah karim, dermawan. Yastahyi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi. Kalau hambanya mengangkat kedua tangannya kemudian berdoa kepadanya. An yaruddahuma sifra. Malu Allah itu kalau membiarkan kedua tangannya pulang dengan hampa. Artinya selesai berdoa tangan kosong, nggak ngasih gitu. Allah tuh malu. Nah, maka di sini diterangkan bahwa tinggal kitanya sebetulnya itu berdoa. Nah, kesungguhannya nggak ada, yakinnya kagak ada, mintanya maksa, pengennya cepet ada. Padahal mah Allah nggak pakai digituin juga udah dikasih. Hati kita enak habis berdoa. Tapi jangan puas. Pokoknya untuk berbuat baik, untuk berdoa jangan puas. Doa wal ibadah. Doa itu ibadah. Maka ibadah jangan pernah puas. Nanti kalau orang puas beribadah berhenti dia. Betul. Udah puas itu berdoa. Udah puas gua beribadah. Berhenti dong. Udah puas mah. Jangan ya. Jadi 3 poin yang perlu kita simpulkan. Pertama, kita prioritaskan akhlak kita yang baik. Belajarlah dan dekatlah kepada orang yang mencerminkan akhlak baik. Maka kita akan mampu mengikutinya. Kalau kita pengen punya akhlak baik, temannya juga harus bisa memberikan contoh yang baik atas akhlak. Jangan berkawan sama orang yang tidak ada akhlaknya, sedangkan kita pengen punya akhlak. Ini kan salah. Jangan juga dihina, dikatain dan dicela. Nah, yang kedua, orang yang banyak sholawatnya paling dekat di hari kiamat. Sama hanya Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, Allah kalau melihat hamba yang sedang berdoa, Allah seakan-akan merasa malu kalau kagak dikabulin, kalau nggak dikasih. Sedangkan aku kata Allah karim. Apa karim? Dermawan. Katanya dermawan. Aku doa kok nggak dikasih. Nah, dengan catatan tadi ya, doa itu pasti diijabah kalau selain hati kita yakin dan bersungguh-sungguh, kemudian kita tidak makan barang haram. Barang haram itu apa? Sifat-sifat yang tidak diridhoin Allah. Durhaka sama orang tua, durhaka sama guru, pinjam duit sama rentenir, pinjam duit sama bank keliling, naudzubil, jelas-jelas mencuri hak orang lain atau makan orang lain, nah itu jelas haram. Makanya jangan heran doa kita kok lama, bahkan mungkin kita merasa tidak dikabulkan. Hati-hati. Orang kalau misalkan doanya itu ditolak sama Allah adalah mereka yang durhaka kepada orang tua. Itu yang dimaksud, asalkan tidak makan barang haram itu maksudnya. Durhaka kepada kedua orang tua itu haram. Maka doa tertolak. Yang kedua, durhaka sama guru. Maka doa tertolak. Mumpung ada yang ngomong di dalam, saya minum dulu, bentar, permisi ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Yang kedua, durhaka sama orang sama guru. Ilmu, guru yang ngasih tahu, guru yang nyampein nasihat, guru yang memberikan arahan, guru menuntun dan sebagainya. Yang ketiga, tidak
minjam uang kepada rentenir. Nauzubillah min dzalik. Jangan dikira remeh itu Bang. Rentenir itu titisan iblis. Nauzubillah min rentenir itu titisan iblis. Siapa orang yang terjerat meminjam kepada rentenir, nauzubillah min dzalik, nauzubillah, penyakit zahir batin nyampe. Yang ketiga, yang selanjutnya, anaknya iblis yang keliling. Itu anaknya iblis tuh. Hati-hati ya. Maka saya doain kalau orang niatnya di hati minta ridho sama Allah, pengen selalu dapat ridho dari Allah di hatinya, dia pengen selalu niat ibadah dan ibadah semakin meningkat, mintalah sesuatu kepada Allah agar jangan sampai kita susah melarat sehingga kita tidak ada di dalam ridha Allah. Nauzubillah min dzalik. Minta sama Allah agar jangan sampai jalan itu tersesat ya Allah. Susah biarlah susah, tapi kita jangan biarkan. Ada Allah yang Maha kaya. Jangan biarkan diri kita miskin tambah melarat. Coba-coba dia pengen berharap senang, enak hidupnya dengan pinjam rentenir, bank keliling. Kalau masih punya saudara, tetangga, teman minta tolong asal sesuai dengan kebutuhannya dan kepentingannya pinjam. Tapi niat ulangin, jangan pinjam dikumpulin, ulangin kagak. Yang nolongin juga harus mikir. Minjemin alasannya kesian, enggak tega. Justru itu kamu salah pinjemin dia. Jelas dia terus-menerus pinjam tanpa ada terlihat mau niat bayar hutangnya, kok kamu pinjamin lagi. Itu kamu menjadi apa? Hisab dia makin banyak nanti Pak. Hisabnya makin banyak nanti, kasihan. Maka kalau bisa kita minta sama Allah selain husnul khotimah, mudah-mudahan kita mati tanpa meninggalkan hutang. Ya Allah, jangan dijadikan kegemaran Bang. Hutang ini jangan dijadikan kegemaran ya Allah. Tidak disalahkan hukum menghutang, tidak disalahkan. Asal kita benar punya kebutuhan dan kepentingan sehingga kita pilih jalan berhutang. Nggak apa-apa, jangan dijadiin hobi Bang. Ya Allah, ini nih sebetulnya kesulitan dan kemelaratan yang kita nggak sadari sebetulnya dari situ. Kemelaratan zahir batin, sakit gatal mulu. Nauzubillah min dzalik. Yang minjemin juga dapat dosanya, yang minjem apalagi sama. Jadi iblis itu punya titisan tuh berupa apa? Berupa akar-akar akuntansi gelap yang bernama rentenir. Titisan iblis tuh. Ya? Itu proses-proses akuntansi ilegal ciptaan iblis. Iya. Kalau kita naudzubillah min dzalik di kampung sono kali, yang imannya kagak ada, yang siraman rohaninya kagak ada kali. Kalau kita mah aman, insyaallah. Amin. Kalau terjadi segeralah taubat. Ampunan Allah sedang menunggu kita yang memintanya. Itu taubatnya Allah belum tertutup bagi kita yang betul-betul ingin taubat. Minta taubat, minta ampunan oleh Allah. Ampuni saya Allah. Saya janji tak akan melakukan hal ini lagi. Bantulah saya, tolonglah saya ya Allah. Nah, itu tadi saya sampaikan. Allah kalau melihat hambanya yang berdoa dengan sungguh-sungguh, Allah ini malu kalau nggak ngabulin, sedangkan Allah Maha Dermawan. Maka tinggal kita mulai Bang, Pak, kita mulai berdoa yang sungguh-sungguh, rendahkan diri kita bahwa kita ini fakir. Ya, udah copot keangkuhan, kesombongan, nafsu dikedepankan. Kita semuanya ingin ini, ingin itu, tetapi kita selalu lupa yang punya ini itu adalah Allah. Kita kan punya banyak keinginan, ingin ini, ingin itu, tapi yang punya ini dan itu ditinggalkan adalah Allah. Kembali cepat. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Ayo cepetan, boy, hurry up. Iya enggak? Bahasa Inggris dikit. Hurry up, buruan. Hurry up. Run to your God. Cepat, lari ke Tuhanmu, ke Allah. Cepetan. Minta apa? Allah punya. Mau apa? Ada sama Allah. Jangan kita sepelein hidup kita yang berjalan ini, Pak.
Kebaikan datang dari Allah, kita minta. Kita tapi nggak punya. Kalau ada kebaikan di diri kita, itu pinjaman dari Allah. Kamu merasa baik, sombong kamu dipinjami oleh Allah ya. Nggak boleh sombong kita ya. Ada kebaikan yang Allah berikan kepada diri kita, itu pinjaman. Kalau kebaikan itu Allah cabut karena Allah yang punya, diri kita isinya aib doang. Merasa baik, merasa cakep, pinjaman. Rangkaian bacaan sudah semuanya, tinggal ini penghujung. Kebaikan itu milik Allah, keburukan doang yang kita punya. Kalau Allah nyabut pinjaman yang bernama kebaikan itu, kok ini kita masing-masing perbuatan kita kelihatan. Saya mungkin kelihatan sebagai serigala, ular, tikus, anjing, babi, wallahu a'lam. Apalagi kelompok adik-adik, abang-abang, bapak-bapak, semua kalau Allah singkap kelihatan. Cakep jangan merasa cakep, jelek jangan kecil hati. Kita memang penuh dengan kekurangan. Semua yang ada pada diri kita pinjaman. Merasa baik silahkan, tapi jangan kau merasa yang lain itu jelek. Lawang semua yang baik, pokoknya yang ada di diri kita itu pinjaman. Ya, harta, benda, ekonomi, termasuk diri kita, orang tua kita, milik Allah. Jadi kita nggak salah, pengen ini boleh, pengen itu boleh, mau ini mau itu, Allah pun punya. Jangan tinggal tapi Allah. Kalau Allah ditinggal sedangkan keinginanmu banyak lah. Selama ini mintanya masa aku dong kamu. Kita ini kalau ninggalin Allah, sedangkan kita tahu mintanya kita banyak, pengennya banyak, tapi Allah ditinggal, terus mintanya masa apa? Kan yang punya Allah. Apa? Syahrini ya? Syahrini. Hah? Syahrini. Iya. Jadi kita kalau mau ini mau itu yang punya siapa? Oh, Mbak Syahrini. Iya. Mintanya sama yang punya, yaitu Allah Azza wa Jalla, Allah Al-Karim, Allah Ghaniyun, Allah Mughni, Allah Karim, Allah Rahman, Allah Rahim. Minta. Saya kasih salah satu kunci bagaimana membuka Allah itu cepat luluh di antara asma-asmanya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, dimakan. Ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, dimakan. Ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim. Kemudian ya Karim, ya Karim, ya Karim. 5. Oh. Baru dah ngomong apa sama Allah? Mau ngomong apa? Amin. Minta apa lagi sama Allah? Amin ya rabbal alamin. Kita ikut doanya Mpok Syahrini ya. Kita ikut doanya Mpok ya. Saya manggil bingung nih. Amin ya Allah. Iya. Jadi teteh Mpok bilangnya apa? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. 5. Ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman. 5. Ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim. 5. Ya Karim, ya Karim, ya Karim. 5. Kenapa ada apa di balik 5 kali menyebut nama Allah, mengulang-ulangnya? Islam diturunkan beserta rukun Islam ada agar disempurnakan keislaman kita juga di dalam doa. Kita memanggil Zat yang maha sempurna, yang maha kuasa adalah Allah. Rukun Islam ada di sebut-sebut nama Allah di seperti tadi. Nah, itu kunci, saya kasih kunci. Baru dah baca ini, baca itu. Dan dikabulkannya doa adalah dengan sholawat. Ya Neng ya, baca Neneng Nuriyati. Ya Allah kasih sembuh, diangkat sakitnya ini. Cantiknya keluar dia. Syukur banget ya Neneng. Iya. Kita dari kemarin mau bilang Neneng cantik banget, sekarang malu. Sekarang ngomong. Lanjuran malu. Itu. Jadi apa? Harus mantap. Allah yang punya, Allah pasti ngasih. Karena apa? Ingat tadi itu, lingkarin saja dulu satu. Oh iya. Allah Maha Dermawan.
Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan manfaat buat diri saya, buat kita semua, buat anak-anak kita, buat mantu, cucu, empok, adik, abang, mama, orang tua kita semuanya diberi manfaat oleh Allah. Umur kita manfaat, ilmu kita manfaat, ilmu kita berkah, ekonomi kita berkah, rumah tangga kita berkah, selamat dunia akhirat, selamat dari fitnah-fitnah iblis, baik di dunia kelak juga hingga di alam kubur. Amin Allahumma amin. Atas izin ridha Allah, atas rahmat Allah, atas syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala hadhihi niyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah. Al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah. Al-mazkur fi kulli lisan. La ilaha illallah. Al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah. Kulla yawmin huwa fi shan. La ilaha illallah. Al-aman. Min zawadil iman. Min fitnati syaitan. Ya qadim al-ihsan. Amlak alaina min ihsan. Ihsanuka al-qadim. Ya Hannan ya Mannan. Ya Rahim ya Rahman. Ya Ghafur ya Ghaffar. Ighfir lana warhamna. Wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam.